What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Purity Falls. Film ini bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang baru aja pindah ke sebuah kota gitu cuy. Nah di sana keluarga mereka pun kenalan sama tetangga baru mereka yang merupakan seorang janda yang cukup menarik penampilannya nih. Dan dia menawari sebuah pekerjaan kepada anak lelakinya. Dan setelah join dengan si tante ini, ternyata kerjaannya tuh pokoknya enak lah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga harmonis yang sedang healing di halaman rumahnya sembari menyiapkan makanan untuk sarapan itu. Namun sesaat kemudian sang ayah merasakan sakit pada bagian dadanya. Ia pun diminta sang ibu untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi Jason, anak pertama mereka, malah mengajak ayahnya untuk bermain bola lempar. Dan sesaat kemudian ayah pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ibu lantas langsung menyuruh putrinya yaitu Kylie untuk menghubungi ambulans. Singkat cerita, setahun sudah berlalu. Mereka berencana untuk pindah ke sebuah perumahan yang bernama Purity Falls. Sebuah komplek perumahan yang cukup asri namun dengan harga yang jauh lebih murah dari rumah sebelumnya. Ini semua adalah rencana dari ibu mereka, dikarenakan uang tabungan yang semakin menipis dan sang ibu terpaksa harus kembali bekerja lagi. Nicole atau ibu mereka akan bekerja di sekolah Purity Falls sebagai seorang guru. Sementara Jason dan juga Kylie juga harus pindah sekolah ke tempat ibunya bekerja. Jason sebenarnya masih belum melupakan kehidupan lamanya bersama ayahnya, dan dia terlihat kesal atas kepindahan ini. Jason yang kesal tanpa sengaja melemparkan bola dan mengenai seseorang yang ada di balik tanaman. Dia bernama Chad, alumni yang juga bersekolah di Purity Falls, dan ia sebentar lagi akan pindah dan melanjutkan kuliahnya di luar kota. Di tengah-tengah perbincangan mereka, secara tiba-tiba Chad dipanggil oleh seorang tante-tante yang memintanya untuk membantunya. Dan setelah menutup obrolan dengan Jason, ia pun langsung menghampiri wanita itu. Scene lalu berpindah ketika keluarga Jason sedang memindahkan perabotan. Seorang tetangga yang bernama Courtney datang bertamu dengan membawakan makanan. Tante Courtney adalah seorang wanita yang memiliki karir cukup baik di bidang penjualan kosmetik. Ia dulu pernah mempunyai suami, namun meninggal dan belum sempat memiliki anak. Selain itu, dia juga memiliki sampingan usaha yang bergerak di bidang tanaman. Kemudian Tante Courtney pun menawarkan sebuah pekerjaan parubaya kepada Jason dan bilang kalau ia akan membayarnya lumayan tinggi dan juga ada tunjangannya. Waduh, mau ngalah-ngalahin PNS nih kayaknya, pakai tunjangan segala. Dan sang ibu pun akhirnya menyarankan Jason untuk menerima tawaran Courtney untuk bisa menambung mobilnya. Di malam harinya diperlihatkan Chad yang sedang menelpon pacarnya. Ia mengatakan bahwa akan membahagiakan pacarnya dan membelikan apartemen untuknya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Chad lantas langsung memeriksa keadaan sampai ke kolam berenang. Namun tiba-tiba ada orang misterius yang memukulnya dan Chad pun akhirnya meninggoy seketika. Keesokan harinya mereka bertiga mulai masuk ke sekolah baru mereka. Di hari pertama Jason mendapatkan teman yang sama-sama menyukai gulat. Teman barunya itu adalah Daniel. Awalnya Jason ragu untuk mengikuti ajakan olahraga gulat di sekolahnya. Namun sesaat kemudian Jason melihat wanita cantik yang diketahui bernama Clara. Dan Daniel pun bilang kalau ia sering datang ke pertandingan gulat. Dan akhirnya Jason yang jomblo pun memutuskan untuk bergabung dan langsung pergi ke sana. Di hari pertamanya tanpa disangka Jason mengalahkan siswa yang katanya paling gak terkalahkan di sekolah itu cuy. Dan tentu saja semangat untuk menang itu semata-mata untuk memukau Clara yang memang juga menonton pertandingan tersebut.
Semenjak saat itu Jason dan Clara pun akhirnya berkenalan. Jason yang gak mau kehilangan momen pun langsung mengajak Clara untuk berkencan dengannya. Awalnya Clara enggan menerima tawaran itu. Namun ketika Jason bilang kalau dia akan mentraktirnya, Clara pun akhirnya mau cuy. Namun di sini betapa anyepnya dompet Jason yang ternyata dia nggak memiliki uang sama sekali cuy. Nah, dari kejadian inilah pada sore harinya Jason pun akhirnya menerima tawaran dari Tante Courtney untuk menjadi seorang tukang kebun. Jason pun disambut hangat oleh Courtney yang mantep itu. Sebelum bekerja, mereka pun mengobrol mengenai pengalaman Jason dalam hal menata tanaman. Dan Jason bilang kalau dia punya pengalaman menata tanaman milik mendiang ayahnya. Sambil minum-minum cantik, obrolan mereka pun berlanjut menjadi gak jelas karena terpengaruh alkalin kan. Nah, di saat udah mulai maboi nih, sang tante sengaja memancing Jason dengan menumpahkan minuman di bajunya, yang mana ternyata hal itu berujung dengan perpusrengan duniawi di antara mereka cuy. Dan setelah selesai melakukan hal yang seru-seru itu, Jason pun mendapatkan DP dari Tante Courtney. Courtney juga bilang bahwa hari Sabtu besok dia sudah mulai bisa bekerja di rumah tetangga mereka untuk mengurusi halaman di rumahnya. Lalu ketika Jason bersiap untuk pulang, Courtney malah menghampirinya. Dan akhirnya mereka pun kembali melakukan mabar untuk kedua kalinya. Wah anjir, baru hari pertama aja udah menang banyak si Jason ini ya. Singkat cerita, pada esok harinya Jason pun langsung mendatangi rumah tetangganya yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Courtney. Dengan membawa peralatan berkebun, Jason pun mulai melakukan pekerjaannya. Namun ada seorang wanita lumayan tua yang menghampiri dan memancingnya. Jason pun kaget seketika dan dia akhirnya langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Dia lalu menghampiri Tante Courtney dan sesampainya di rumah Courtney akhirnya terungkaplah pekerjaan asli yang dimaksud. Nah, di sini ternyata tukang kebun hanyalah kedoknya dan tugas aslinya adalah meninabobokan tante-tante kesepian semacam tadi, yang memang masih menambahkan performa dari pria muda dan tangguh seperti Jason. Dan ternyata dari mulai Chad sampai Daniel juga ikut dalam kegiatan positif tersebut cuy. Di sekolahnya Jason bertemu dengan Daniel, yang mana wajah Daniel terlihat seperti habis dipukul oleh seseorang. Namun saat ditanya, ia tak mau mengatakan alasannya kenapa. Jason lantas mengatakan kepadanya bahwa ia telah menemui Tante Courtney. Dan Daniel pun akhirnya bilang kalau ia juga bekerja dengan Courtney dan amat sangat menikmatinya karena memang pekerjaannya yang menyenangkan dan dibayar dengan harga yang cukup tinggi. Dan Jason pun hanya bisa melongo. Scene lalu berganti ke ibunya Jason. Di sekolahnya ia sedang bertanya kepada seorang siswi bernama Amber. Amber adalah pacar dari Chad dan dia mengatakan bahwa kematian Chad bukanlah seperti kabar yang beredar di sekolah, yaitu karena sebuah kecelakaan kerja, melainkan ini seperti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Nah, dari sini Amber juga berterus terang soal pekerjaan Chad yang sering menjadi pria panggilan di komplek Purity Falls. Chad sendiri awalnya akan melanjutkan kuliahnya di luar kota, namun pada keesokan harinya ia malah dikabarkan meninggal dunia secara mendadak. Amber pun merasa kalau semua ini sudah direncanakan oleh seseorang yang tak ingin Chad pergi meninggalkan Purity Falls. Lalu ketika di rumah, Courtney kembali menemui Jason dan juga ibunya. Dia memberikan Jason sebuah mobil bekas milik suami Courtney yang memang sudah lama tak digunakan. Dan dari sini Jason pun memutuskan kembali bergabung bersama Courtney dengan alasan keuangan yang sedang mereka hadapi semenjak ayahnya meninggal. Selain itu alasannya ya karena Daniel sebelumnya happy-happy aja dengan kerjaannya. Tanpa basa-basi, Courtney pun langsung memberikan alamat pelanggan selanjutnya. Kali ini bernama Tante Harris, dan pada malamnya Jason pun mendatangi rumah pelanggannya itu. Nah, untungnya dia nggak dapet yang tua-tua banget kayak yang kemarin kan. Dan semenjak saat ini dia pun melakukan pekerjaannya dengan penuh semangat. Hingga dalam waktu yang terbilang singkat, Jason mampu memberikan sebuah kalung emas seharga ratusan dolar kepada ibunya itu. Namun meski kini sudah punya banyak uang, nasib percintaannya dengan Clara malah kandas karena dia mengetahui kalau Jason bekerja dengan Courtney, yang mana hal itu sama seperti Daniel. Entahlah ini siapa yang ngebocorin. Untungnya nih Jason tak begitu bucin dan biasa aja terhadap penolakan tersebut.
Sesaat kemudian dia pun mendapatkan WA dari Courtney untuk mengunjungi rumah Tante Karen, atau orang yang pernah Jason tinggalkan saat pertama kali bekerja dulu. Namun saat lagi seru-serunya, suami Karen datang dong. Untungnya Jason masih sempat kabur dan bersembunyi di balik udang. Namun sayangnya saat kabur dia malah tak sengaja menjatuhkan ikat pinggangnya. Nah, dari kejadian inilah Jason pun marah kepada Courtney karena nggak mendapatkan bayaran dengan pekerjaannya barusan. Courtney lantas mengatakan hal ini terjadi karena dia nggak menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Dan karena kesal, Jason pun memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya dengan Courtney. Kemudian Jason menceritakan hal ini kepada Daniel bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya. Namun Daniel mengingatkan kepada Jason untuk berhati-hati karena berhenti dari pekerjaannya bukanlah pilihan yang tepat. Dan benar saja, sesaat kemudian dia dihampiri oleh seseorang yang bernama Benjamin yang bilang akan membuat masalah dengan Jason dan juga adiknya jika enggak melanjutkan pekerjaannya dengan Courtney. Dan akhirnya karena terpaksa Jason pun kembali bekerja. Beberapa hari kemudian di rumah Courtney diadakan sebuah pesta di mana ibu Jason juga diundang di sana. Di rumah itu juga terpantau ada Bapak Wali Kota yang hadir. Dan dapat kita lihat dari sini, ternyata kebanyakan semua yang mengikuti pesta tersebut adalah pelanggan-pelanggan Courtney semua cuy. Sesaat kemudian tanpa sengaja ibu Jason melihat perdebatan antara Courtney dan juga Karen. Karen meminta Courtney untuk mengembalikan uang bayarannya berkali-kali lipat dikarenakan suaminya telah menemukan ikat pinggang Jason yang ketinggalan waktu itu, sehingga suaminya pun menggugat cerai Karen. Dan Karen bisa dipastikan akan langsung jatuh miskin cuy. Lalu sesaat kemudian ibu Jason tanpa sengaja masuk ke kamar yang salah ketika ingin pergi ke kamar mandi. Ia malah melihat Daniel yang sedang bersama dengan Tante Maya di sana cuy. Malam harinya Benjamin mendatangi rumah Karen dan memberikan uang sesuai dengan yang ia minta. Namun Benjamin merayu untuk melakukan perpusrengan duniawi. Tapi ternyata ada udang di balik bakwan. Dan itu adalah modus untuk mengisdetkan Tante Karen. Beruntungnya Karen bisa melawan sebelum akhirnya ia tumbang. Dan Benjamin akhirnya pun kabur menuju rumah Courtney. Begitu sampai di sana, Benjamin langsung meminta Courtney untuk mengobati lukanya dan membawanya ke rumah sakit. Namun Courtney nggak mau ngelakuin itu entah karena kenapa. Hingga akhirnya Benjamin pun meninggoy tiba-tiba dan Courtney pun langsung panik saat itu juga. Di sisi lain lagi-lagi Jason yang baru saja pulang dari rumah pelanggannya langsung dimarahin sama sang ibu yang udah mulai curiga dengannya, yang selalu pulang larut malam. Ibunya mengatakan untuk menjauhi Daniel karena Daniel bukanlah anak baik-baik setelah ia melihat kejadian di pesta tadi. Nah di sini karena udah mulai nggak nyaman dan ngerasa tertekan, akhirnya Jason mempunyai rencana untuk menjebloskan Courtney ke polisi. Dari sini pun Jason menyimpulkan bahwa siapa saja yang akan keluar dari pekerjaannya, maka nasibnya akan berakhir seperti Chad. Meskipun ia keluar dengan alasan ingin melanjutkan pendidikannya, Jason memiliki ide untuk melaporkan ke polisi dengan menunjukkan bukti-bukti foto dari binder yang ada di laci Courtney. Dan dengan binder itu pula akan diketahui bahwa kejadian yang menimpa Chad didalangi oleh Courtney. Nah kebetulan malam ini Daniel akan bertemu dengan tamu istimewa. Dan rencananya dia akan melakukan pusreng di rumah Courtney. Jason pun punya ide dan meminta Daniel untuk berpura-pura sakit untuk bisa menggantikannya dan lantas mengambil binder yang ada di laci Courtney. Di sisi lain terlihat ibu Jason yang sedang menyelidiki buku tahunan sekolah angkatan Chad dan dia merasa ada yang gak beres di sana. Singkat cerita, pada malam harinya Jason pun datang untuk menggantikan Daniel. Nah di sini ternyata Pak Wali Kota lah tamu istimewa tersebut cuy. Waduh, pedang lawan pedang dong ini. Lalu ketika Courtney dan Wali Kota sedang mengobrol, Jason lantas pergi untuk mencari binder tersebut. Namun sayangnya dia nggak menemukannya di laci Courtney. Dan setelah mencari-cari, untungnya Jason bisa menemukannya di bawah kasur. Sesaat kemudian masuklah Pak Wali Kota yang langsung mengambil binder itu. Entahlah, kayaknya si Wali Kota ini juga tahu kalau Courtney nyimpen profil karyawannya di sana. Dan dengan sedikit gerakan kungfu, untungnya Jason bisa mengambil kembali binder tersebut cuy.
Di sisi lain, Jason ternyata sedang mengawasi kegiatan di rumah Courtney melalui rumahnya. Dan di TV berita sedang menunjukkan kabar hilangnya Benjamin dan juga Karen di Purity Falls. Sementara itu Jason malah diamankan Courtney yang kedapatan membawa binder tersebut. Di sisi lain, karena feeling seorang ibu yang begitu kuat, dia pun menyadari kalau Jason ada di rumah Courtney dan sedang dalam bahaya. Ibu pun memasuki rumah Courtney secara perlahan, dan akhirnya Jason berhasil ditemukan di garasi mobil. Sesaat kemudian Courtney datang dan berniat untuk memindahkan Jason. Ibu yang sedang bersembunyi malah menyenggol sesuatu yang langsung mengakibatkan pergulatan di antara ibu-ibu ini cuy. Untungnya setelah menerima obeng dari Jason, sang ibu pun bisa memenangkan pertandingan ini. Di akhir film diperlihatkan bahwa mereka sekeluarga akhirnya kembali ke rumah lama mereka. Dan di sana mereka pun mengadakan pesta kelulusan Jason bersama satu angkatannya. Dan lalu film pun selesai. Sungguh film yang banyak tante-tantenya. Dari sini kita bisa belajar kalau lu gak punya duit, carilah dan datangilah Tante Courtney. Karena siapa tahu ada Tante Courtney yang baik hati.